Mas Indro dikenal dengan hobi motor. Mas Kasino tadi bocorannya hobinya burung piaraan dan juga sepeda. Mas Dono apa hobinya? Nulis. Nulis itu jadi hobi. Nulis. Tapi saya punya hobi satu lagi yang mau saya kasih Om Indro. Iya. Saya punya makanan singkong hobi saya. Mana tadi? Ini singkong. Oke. Ini mah hobi saya. Ini ya kita cuma bisa bilang kalau makan ini kan bilangnya apa? Gile Lundro. Tetep singkong yang salah, kita yang gila. Wah, sudah rileks lagi, kita ketemu lagi. Masih Maaf main lahir motor? batinan udah. Wah ya maaf lahir Iya, batin. ya. Ya, teman-teman udah banyak yang kangen. Alhamdulillah. Kemarin libur panjang sempat motoran nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kan lagi panas-panas ya, Mas. Oh iya panas banget. Waduh, motor saya motor panas, Mas. Oh. Masa dari atas bawah. Telur rebus dong. Karena nggak boleh pelan ya. Iya. Nggak boleh pelan bukan arogan. Bukan, Karena memang mesinnya menghendaki? diciptakan pendinginnya Air cooler. adalah oli dan itu butuh pendinginan dengan Udara. angin gitu, udara. Dan itu harus jalan. Iya, Oh. makanya kita selalu tambahkan oil cooler. Oh. Jadi kayak ramnya AC itu, Iya, kayak radiator kayak Mm-mm. gitu, mereka masuk situ dulu dan itu Supaya dulu. dingin. Iya. Keputusan apa yang membuat Mas Indro ini kemudian punya hobi motoran, anak motor? Dulu awal-awalnya. Mungkin bukan keputusan ya, kayak agama, given ya. Given. Orang tua saya main motor. Oh, Dan- bokap. Bokap main motor. Main Oke. motor, bahkan nyokap walaupun nggak main motor tahu banget soal motor gitu. Oke. Jadi ketika saya punya motor baru yang kacau ya, Oh. ini tahu kan namanya motor tua ya. Iya. Ini kacau tahun berapa? Ibu saya tahun biru gitu. Oh. Katanya sih 52, mesinnya 52. Dia bisa ngerti, mesinnya 52. Pakaiannya bukan. Pakaiannya kacau nih. Ini ibu. Ibu. Sampai akhirnya manggil supir yang kebetulan masih supir bapak saya dulu, udah tua gitu. Bekas polisi gitu. Namanya Roy. Ini dibawa ke ini dong, bawa ke ini vernakelnya ini di ini. Terus ini bukan ininya nih, selangnya mesti bikin dulu tembaga terus di vernakel. Sampai begitu Astaga. sedetail itu ibu saya. Itu asik banget kalau bahasa kita ya, punya nyokap yang support hobi kita gitu. Iya. Ini sebelum atau sesudah aktif di Warkop? Hobi motor? Hobi motor itu dari SMP. Oh, dari kecil. Jadi dari SMP saya namanya anak polisi. Kita dulu zaman dulu boleh ya, Iya. umur segitu Ngedem, naik Mas. motor. Cuman orang lain pada punya uang, kita nggak ngedem. Ngedem bekas-bekas polisi, Suzuki 7,5, Honda 7,5, itu kita dem. Jadi kita rapiin lagi. Oke, kalau Dem anak tuh sekarang artinya- dimodif lah ya. Iya, dirapihin lagi, terus main itu. SMP, mulai di awal SMA itu saya mulai, kan saya juga kerja sama ibu ya, catering ya. Oh iya, catering. Sama kakak juga food and beverage, saya suka nyetirin. Saya bongsor sih, Mas. Oh, Jadi SMP saya udah bawa badan udah gede. Nah, saya mulai bisa beli Eropa, Mas. Oh. BMW. Oh iya, main Eropa ya, Iya, BMW. Saya main Eropa, saya sempat. CC gede juga. CC gede, tapi ya tetap motor tua kan saat itu. Karena peraturan di kita kan 200 cc. 200 cc Iya. maksimal. Nah, terus kita, saya SMA kelas 3, mulai punya duit ini, mulai siaran. Oke, gitu kan. mulai ada income. Iya. Dan bersamaan juga dengan itu, saya bisa beli Harley. Awal mulanya Iya. SMA. Harley, SMA. Dan SMA. ya dulu sih ya, kita SMA tuh udah boleh kerja banyak hal sih ya. Gila itu. Dan pakai keringat sendiri, itu pakai keringat sendiri. Ini benar-benar hobi kalau dari SMP aja udah ngutang-ngating motor 750 cc kan? Iya. Motor Gitu. tua. Ini masih begini kan. Iya. Terus setelah masuk Warkop Kalau masuk waktu Lanjut. semakin terus mohon maaf. Yang namanya anak muda yang nggak Iya. mikir nasionalisme kadang-kadang ya. Iya. Gini, saya karena ada kesempatan, Iya. ada bos-bos lah, saya nggak Iya, usah sebut namanya. Lu mau nggak? Oke. Saya tahun 80
sudah pakai motor baru tahun 80. Tahun 80. Iya. Entah itu namanya endorsan, entah itu Ya, namanya... bukan endorse, Oh, bukan kita apa? beli sama-sama. Oh, beli. Cuman ada, dulu kan siapa yang dari luar nggak mungkin lah kalau Iya, bukan betul, orang pangkat betul. kan gitu kan. Ya, itu. Terus Saya- teman-teman ini setelah di Warkop ya, Ya. apa reaksi teman-teman begitu tahu Mas Indo hobinya kayak gitu tuh ada yang Ya. aneh ya? Aneh. Contohnya? Seneng. Misalnya kayak gini, saya ikut kegiatan semua. Supeltas misalnya. Oh, heeh. Sungai, Kegiatan anak motor lah gitu ya? iya, apa terus kegiatan apa-apa gitu, pengawalan ini Iya. itu dulu kan gitu, pawai. Pawai kan dulu gitu. Iya. 17 Agustus itu pasti pawai. Wah, Apa, gagah. pawai pembangunan. Pawai bangunan. Kita di depan. Pasti. Wow. Gitu. Kita di depan. Terus apa komentar Mas Kasino misalnya? Mas Kasino, ya lo sih lo ya. Turunan petugas. Oh iya, jadi seneng banget ngawal-ngawal. Jadi seolah-olah saya tuh senang tugas gitu. Kayak gitu. Yang paling nyinyir siapa tuh kalau soal misalnya lagi mau nih, oh kan biasa kan kita mengumpul, Iya. Mas Indo tahu-tahu sama komunitasnya ada kan kadang-kadang keselnya. Kan Kasino. ada. Oh iya? Kasino paling nyinyir. Sampai suatu saat nih, Kasino kan tiba-tiba hobi sepeda. Ya. Wah, lagi mulai sepeda. Sepeda? Ontel? Sepeda, Oh. sepeda apa? Mountain bike. Iya, mountain bike. Udah gitu. Suatu saat Kompas bikin ada fun bike gitu. Oh ya, dulu kesering ya, fun bike, Iya. fun bike. Oh, iya. Nah, kebetulan yang awal kami. Gitu. Mas Kasino senangnya minta jadi ampun. Mas Kasino peserta fun bike. Iya. Lu kan depan gua dong. Dia bilang. Oh. Lu kawal gue. Oh, gitu. Bukan kawal semua. Oh gitu. Namanya Ade ya, Iya, seolah-olah kan. Iya. Pokoknya gue dampingin lo. Iya. Padahal sepeda ya. Padahal sepeda gue dampingin sampai Depok tuh dari mana ya kemarin? Saya lupa. Pokoknya sampai anunya Depok apa? Perbatasan. Studio Alam tuh. Oh, sampai iya. sana kayak gitu. Jauh lumayan. Wow, kita kawal gitu dari jam 6 pagi gitu. Kita pulang kayak gitu. Bro, pulang kawal gue. Balik lagi. Gue bilang ada budak lo. Kan pelan ya. Iya, bukan hanya pelan tapi juga ya orang dia juga pulang naik mobil. Kadang menikmati dikawal itu ya. Tapi seneng banget tuh gitu dikawal. Saya suka kata-kataan sama Kasino. Kata-kataan. Ya, Celah-celahan ya bahasa kita. Motor mahal. Jelas mesin. Gue sepeda digenjot aja mahal. Oh gitu. Gue motor nih, ya kan? Motor kebakar, ya kan? Dia kan juga hobi burung tuh. Oh iya. Kebakar. Gue bangun lagi bisa. Oh. Iya, rapih lagi, keren lagi. Jadi lebih bagus bisa. Burung lu. Oh ini hobi burung Mas Kasino. Ditubruk kucing. Kucingnya jadi mahal. Oh jadi gitu. Terus sepeda juga gitu. Oh. Sepeda, motor mah. Kaos kaki baru bisa kelihatan. Saat orang ngeliat gitu. Gini orang pada ngeliat. Lihat. Lu Sepeda. sepeda. Mau keren kayak apa tetap loper koran. Ini celah-celahan hobi ya. Padahal hobi ya. Sehari-hari kayak gitu. Iya. Pernah ada cerita dulu sampai mencari apa istilahnya tuh? Motor peninggalan bokap. Sempat. Apa yang terjadi itu sebenarnya? Nggak dapat. Nggak dapat. Nyari-nyari Karena itu. zaman segitu kan kita nggak ada dealer, nggak ada. Jadi sifatnya kanibal kan. Oh Jadi iya. saya udah nggak bisa ngelacak kemana. Oh. Tapi saya sempat dapat mekanik beliau. Oh mekanik yang ngerawat motor Beliau. bapak almarhum. Jadi itu dari Harley Hayes namanya. Jadi semacam dealer zaman Belanda gitu. Harley Hayes. Dulu dia ngerawat motor bapak saya. Jadi kejadiannya lucu. Dia udah sama saya tuh hampir setahun. Udah utak-utak rumah saya kan kecil di Pulau Nangka dulu, belum di Kayu Putih. Suatu saat mau banjir. Saya selamatin motor saya ada 3 waktu itu. Saya selamatin ke rumah orang tua saya di Jalan Banjir ya? Borobudur. Beh, bawa 1, saya bawa 1, nanti balik lagi Babe bawa 1 gitu kan. Udah. Saya manggil Babe udah sepuh. Iya. Budak. Jadi nyetel klep itu dia pakai pakai selang. Pakai selang. Saya mau beliin stetoskop. Pakai stetoskop ya. Lumer. Iya kan karet. Iya. Lumer, jangan. Dia udah pengalaman. Nah, udah ini ketiga, dia kan yang terakhir. Ya. Saya udah di Jalan Borobudur tuh. Dia ngeliat.
ini saya kenal nih rumah, saya pernah kemari. Oh. Dia bilang, oh iya, saya udah kepikiran jangan-jangan montir babe nih Iya, gitu kan. oh. Terus, iya deh. Rumah jenderal siapa ya? Dia ngomong gitu, jenderal siapa ya? Polisi. Wah, bener. Wah, nih bener nih saya bilang gitu. Saya ajak, ya kali ini potret yang lama ada. Oh gitu. Saya kasih masuk ke dalam. Iya benar. Oh, astaga. Pak Umar, dia langsung tahu Pak Umar. Iya. Situ apanya Pak Umar? Saya anaknya, Be. Oh. Ya Allah, dia bilang. Mekanik yang sama yang dulu membantu Bapak. Megang motornya Bapak. Motornya Bapak. Mas Indro dikenal dengan hobi motor. Mas Kasino tadi bocorannya hobinya burung piaraan dan juga sepeda. Mas Dono apa hobinya? Nulis. Nulis itu jadi hobi? Nulis. Jadi dia ceritanya dari zaman nakal SMP, SMA dia udah nulis. Oh. Maaf nih ya, namanya lucu ya. Ya. Nggak apa-apa. Kan zaman dulu stensilan ya Mas. Iya kan? Itu Mas Dono udah bikin cerita stensilan katanya. Kata dia gitu. Lu pantas hobi nulis ya. Iya. Sekarang cara ya. Yang lu tulis juga rapi. Imajinasinya kuat. Bukan main. Sampai dia ngomong gua ada berempat. Bilang teman. Saya ingat benar tuh berempat. Itu suka main terus-terusan. Oh. Jadi nulis apa ya dari mulai yang jorok sampai yang enggak gitu dia nulis apa, ntar diterusin sama temennya, terusin lagi, ntar bayangan apa begitu tuh. Jadi tulisan pun dibuat kayak bersambut gitu ya. Dia nulis itu. Terus kemudian ketika baru-baru itu, Mas Dono kan emang susah ngeblend kecuali di radio. Iya. Pernah hilang mesin ketiknya, padahal itu nyawa dia. Mesin ketik yang biasa ya, gitu. Dicolong, dia nolongin ada orang apa segala nginep di asrama, ya. Kinapati. Hilang tuh selampu-lampu disco. di ininya ada dia kan pakai tip itu tuh. Iya. Kita sebut aja orang sekarang udah nggak ada tuh. Aiwa, kayak Walkman ya. Bukan. Yang tip deck itu jelek gitu. Aiwa merek terkenal dulu Aiwa, ya. tapi dirobah dia pakai rugos huruf gosok dirobah mahasiswa. Oh iya ya mahasiswa. Iya betul sih. Mahasiswa gitu. Kok merek mahasiswa nih. Mahasiswa itu dia gitu pakai itu lampu klip kalau sekarang lampu pohon Natal lah. Iya. Gitu. Udah seneng bener kayak disco tuh. Walaupun nggak jedungnya nyala gitu enggak, tapi dia tetap aja kerlap. Itu di kamar. Di kamar Temen ngetik. Jadi waktu kecurian itu sekali lampu-lampunya itu. Semua. Ini kalau malingnya nonton nih terlalu ya. Wah banget ya. Dicari tak tulungi loh ieu sejan tenan lebih dadi penjahat tuh lebih maneh dia bilang. Marah dia. Marah benar. Iya, mesin ketik jiwanya ya. Kita suatu saat satu kali manggung, aku Kasino Nanu tuh. Satu kali atau dua kali manggung kita kumpulin. Beliin dia mesin ketik. Brother saya. Udah mulai brother. Yang pertama yang masih tak cek. Oh iya, gitu, masih kepleset-pleset ya. Apa Royal apa? Iya, merek-merek second lah ya. Luar biasa. Gitu. Mas Dono itu sebetulnya hobi yang ngetik berkembang ketika mulai punya uang fotografi. Oh iya, ya, kita lihat karena memang selaras ya. Karena dia ngetik sebagai wartawan, sebagai penulis, dia butuh ini itu gitu dia fotografi. Sampai akhirnya fotografinya juga secara profesional. Iya betul. Ya, saya juga dapat duit dari situ dia punya studio segala macam. Itu Mas Dono. Itu mungkin kalau Mas Nanu meskipun nggak lama tapi pasti dia ada hobi-hobinya. Ada. Yang lain juga Mas. Ada dia. Apa tuh? Dia fotografi juga sama. Iya. Pada dasarnya Mas seniman berarti ya, suka banget kayak gitu ya. Mas Nanu justru lebih parah dari Mas Dono ya. Mas Nanu itu orang-orang bawa tas bakal tempat buku pelajaran dia nggak, tetap aja itu kayak dulu kita nyebutnya begitu dia datang udah Woody gitu. Apa tuh? Es krim Woody. Itu kan dia pakai yang koper itu. Iya, bentuknya kotak. Ininya apa? Kamera. Oh, tas kamera ya. Kamera ada tele ada apa gitu. Itu dilihat dari jauh kayak tukang es. Iya, tukang es Woody dulu kan Woody. Woody gitu. Ada nggak hobi orang tuanya yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya? Mas Indro misalnya. Iya.
Anak saya juga. ada, kalau saya anak saya ada yang hobi motor 2 orang. Yang pertama cewek sama yang terakhir cowok. Sebentar, wanita, cewek, Iya, suka naik motor juga? iya. Gede juga? Motor gede juga? Motor gede, Harley. Dia sekarang malah pengurus di klub saya di Black Angels. Di Black Angels sebagai pengurus juga. Dia, saya lupa dia Viho apa ya, apa bendahara, apa saya lupa. Kalau saya kan IPAH dulu kan, Ikatan Penggemar Aksesoris Harley. Saya lihat cincinnya, saya mau beli ini. Cincin juga bagian dari ini. Iya, ini sih sebetulnya ini beda lagi. Saya seneng tengkorak. Wah, tunggu dulu. Tunggu, ini harus jelas nih. Nggak horor nih ya? Iya. Kenapa? Termasuk desain kaos tengkorak gitu ya? Iya, tapi dulu kan kalau zaman Mas Kasino, Mas Dono itu saya harus lebih sopan lah. Oh. Jadi kayak gini, misal saya punya tato ya, saya nggak boleh kelihatan. Tutup. Jangan. Kayak tengkorak tuh, jangan mau ketengkorak serem lo ah. Iya, itu komedian gitu, jangan gitu. Jadi kemudian baru berkembang setelah saya sendiri tuh. Saya berani kayak cincin tengkorak, saya gitu. Oke. Saya senang kayak gitu. Jadi tengkorak tuh buat saya mengingatkan. Iya. Gitu, mengingatkan. Filosofinya itu. Halo. Lu tuh cuma kayak gini gitu ya. Apa lu bakalannya jadi begini-begini juga. Astaga, kesana. Gitu sebetulnya. Itulah rahasia cincin tengkorak. Mas Indro tuh ada di situ ternyata sebagai pengingat. Iya. Iya kan? Dan saya kebetulan ada sama. Apa tuh? Sama-sama dari tempat yang sama juga. Saya sama Mas Cak Lontong. Cak Lontong itu seneng tengkorak. Seneng dia. Kalau lagi nggak perform pasti dia dipakai juga. Kalau itu kan biasanya pakai kan cincin yang bagus-bagus. Tapi dia punya koleksi mungkin hampir sama saya kali. Bisa puluhan juga ini cincin tengkoraknya kayak gitu. Ya memang. Saya selalu bilang bahwa laki-laki atau cowok gitu ya, itu pasti punya hobi. Ada yang mahal, tapi mungkin soal mahal murah itu kan ini ya, relatif ya. Iya. Ada yang hobinya piara ikan, itu bisa ratusan juta juga. Banget. Iya kan? Ada yang piara tadi burung, itu juga bisa mahal sekali. Saya punya hobi satu lagi, dan ketika moneter, saya mungkin lebih kaya dari yang lain. Ada hobi yang waktu krisis ekonomi malah menghasilkan. Iya. Apa? Pisau. Saya dari kecil juga hobi pisau. Pisau Fighting berburu, knife. fighting ya. Iya, fighting knife. Yang knife itu ada fighting knife. Fighting knife itu kayak kalau di kita belati. Iya, belati. Terus ada folding knife. Folding. Jadi kayak gitu-gitu. Dan saya bisa hidup bahkan nyumbang masjid. Itu beneran. Enggak, ini jualan. Iya, saya jual tuh semua yang pakai sertifikat saya jual semua. Koleksi-koleksi original, army dijual ketika krisis ekonomi tahun 98 malah kan kami setahun nggak kerja. Iya, nggak ada produksi film, nggak ada apa. Tahun 98. Itu justru bisa jadi kayak semacam investasi ya dulu ya. Oh, nih buat yang hobi-hobi benda nih. Saya ingat bener yang saya beli 1,5 juta bisa saya jual 4,5 juta, 6 juta. Astaga, waktu itu ya. Iya. Dan itu ada aja yang beli ya? Ada, karena ternyata kolektornya banyak banget. Oh gitu ya, ternyata kolektornya banyak banget dan orang kaya. Saya pikir yang ini saya tuh udah paling, wah saya bisa. Enggak, ternyata saya paling rendah ternyata gitu. Bener. Koleksi pisau itu tadi ya? Luar biasa. Itu tadi hobi-hobi dari punggawa-punggawa dari Warkop luar biasa ya. Dan yang menarik adalah bahwa setiap orang pasti punya hobi, dan hobi belum tentu buat orang negatif, belum tentu juga itu adalah negatif dari sisi harga dan sebagainya. Oh ini mahal, hobi mahal. Yang jauh lebih mahal banyak juga, ya kan gitu. Benar. Tapi saya punya hobi satu lagi yang mau saya kasih Om Indro. Saya punya makanan singkong hobi saya. Mana tadi? Ini singkong. Oke. Ini mah hobi saya. Ini ya kita cuma bisa bilang kalau makan ini kan bilangnya apa? Gile Lundro. Tetap singkong yang salah, kita yang gila.